Kamera roll and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Gafrillah di konten YouTube saya. Jadi konten kali ini tuh saya akan membahas question and answer. Jadi pertanyaan dan jawaban. Jadi video kali ini untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah di perkuliahan saya, yaitu mata kuliah pendidikan Pancasila. Jadi saya akan membahas tentang Pancasila dan kenapa Pancasila menjadi dasar negara kita. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang Anda tahu tentang Pancasila? Pancasila, apakah sebuah ideologi, teori, dasar pemikiran, dan lain-lain? Ayo kita kaji secara tekstual dahulu. Pancasila, panca itu berarti 5 dan sila itu dasar, asas, seperti itu. Berarti jika disatukan menjadi Pancasila itu adalah 5 dasar atau 5 asas. Nah, apa itu Pancasila? Pancasila itu pilar ideologis bangsa Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena Pancasila terlahir dari pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Begitu. Yang terdiri dari 5 dasar. Yang satu adalah Tuhanan Yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan kedua, mengapa Pancasila menjadi dasar negara kita? Bila bercermin ke beberapa tahun silam, di masa penjajahan, bahwasanya sebuah negara itu membutuhkan ideologi, yang dimana ideologi tersebut kita harus buat atau kita bisa copy dari negara lain. Tapi Indonesia tidak. Indonesia membuat ideologi sendiri dengan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh bangsa yang merasakan artinya penjajahan, artinya penyiksaan, asam pahit dalam kehidupan hingga terwujudnya Pancasila. Karena seperti tadi, bahwasanya Pancasila terlahir dari pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang sangat luar biasa, hingga menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pertanyaan ketiga, apakah setiap warga negara sudah paham Pancasila? Pertanyaan ini seperti menanyakan kepada seluruh bangsa Indonesia, universal dan umum. Apakah Anda paham? Yang nonton, kita cek. Yang pertama, ketuhanan. Berarti kita di sini di negara Indonesia harus mempercayai adanya Tuhan, harus beragama. Itu poin pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus memanusiakan orang lain seperti kita ingin dimanusiakan orang lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Negara Indonesia adalah negara maritim, beribu-ribu pulau, beragam suku dan budaya. Maka kita disatukan oleh Pancasila menjadikan satu tujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana kita harus belajar musyawarah dan mufakat dalam membentuk satu tujuan, menyelesaikan masalah problematika kehidupan dengan berdiskusi dan musyawarah hingga menghasilkan mufakat. Seperti itu. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus hati-hati di sini bahwa keadilan di Indonesia, keadilan di Republik Indonesia, keadilan di Pancasila itu bukan seperti keadilan di komunis. Di Indonesia, keadilan adalah menempatkan semua pada porsinya. Sedangkan di komunis, keadilan di komunis itu menyetarakan semuanya. Hati-hati. Awas, di zaman sekarang rakyat Indonesia selalu tidak mengerti akan hal ini. Karena sejatinya keadilan
di Indonesia, di Pancasila adalah menempatkan semua pada porsinya, bukan menyetarakan semuanya. Contohnya seperti ini. Anda memberi makan kepada orang dewasa dengan porsi sepiring jumbo, itu sudah pas bagi dia. Tapi jika Anda memberikan makanan kepada anak kecil, apakah Anda ingin memberikan sepiring jumbo juga? Apakah itu keadilan? Bukan, hati-hati. Itu keadilan komunis. Keadilan kita seperti ini, yang dimana kita memberikan makanan kepada orang dewasa sepiring jumbo dan kepada anak kecil sepiring biasa. Itu adalah keadilan. Jadi keadilan Indonesia adalah menempatkan semua pada porsinya. Oke, mungkin bisa paham sampai situ. Jadi pertanyaan kalian tadi, apakah setiap warga negara sudah paham Pancasila? Menurut saya untuk 1, 2, 3, dan 4 sudah paham. Namun untuk yang kelima, mungkin ini adalah ilmu baru bagi kita semua. Pertanyaan keempat, melihat kondisi saat ini, apa yang harus dilakukan dalam menyosialisasikan Pancasila? Ingat, Pancasila ada 5. Ketuhanan di sini. Di Indonesia terdapat banyak agama atau sekitar 5-7, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain, yang dimana kita harus mentoleransi dalam kehidupan bermasyarakat semuanya. Tidak boleh ada perpecahan atau penistaan di antara agama, karena kita bersama-sama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus memanusiakan orang lain seperti orang lain ingin memanusiakan kepada kita. Dimana kita harus berlaku bahwa dia manusia, kita manusia, mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yang dimana kita harus mempersatukan. Jikalau ada yang konflik, kita harus mempersatukan. Yang keempat, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana kita belajar atau diajarkan bahwasanya untuk menyelesaikan sebuah masalah harus dilaksanakan dengan musyawarah dan mufakat, yang dimana kita berenggup membahas masalah tersebut hingga menyelesaikan solusi atau mufakat bersama-sama untuk sebuah hasil kesimpulannya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana kita harus berlaku adil kepada masyarakat. Jikalau seperti tadi kita memberikan makanan kepada orang tua dan kepada anak kecil, harus sesuai porsinya, jangan menyetarakannya. Itu keadilan di negara kita. Yang kelima, sebagai calon guru PKN, apa strategi Anda dalam memberi pemahaman tentang Pancasila? Setelah mengkaji dan melihat anak-anak zaman sekarang yang dimana kacau sekali dalam segi tata bahasa, tingkah laku, dan lain-lain, hingga lagu kebangsaan Indonesia sendiri mereka tidak hafal. Oleh karena itu saya membuat 4 pembelajaran ampuh, yang dimana strategi saya ini insya Allah akan menerap kepada anak-anak nanti. Nah, yang pertama itu adalah kita reading. Apa itu reading? Reading itu membaca. Jadi kita membaca sebelum pembelajaran, membaca Pancasila secara tekstual. Apa itu Pancasila? Apa saja dalam Pancasila tersebut? Dan kedua adalah watching. Saya akan menyiapkan adegan atau sebuah film yang dimana mencerminkan Pancasila tersebut dari sila ke-1 sampai ke-5, dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Saya akan menyiapkan sebuah film untuk mereka memahami lebih lanjut dari sebelumnya, dari reading. Setelah itu, yang ketiga adalah asking. Yang asking di sini tuh, saya akan menyuruh anak murid saya untuk berbicara apa yang telah kamu dapat setelah reading dan watching. Mereka akan berbicara. Kita akan menyampaikan pemahaman-pemahaman mereka tentang Pancasila. Jadi dalam strategi saya ini, saya menyurat terus kepada murid-murid saya bahwasanya Anda harus memahami
Seperti itu. Yang terakhir adalah asking. Asking di sini berlaku hanya kepada anak-anak yang masih belum mengerti atau masih tidak paham apa itu Pancasila. Nah, di asking sini saya akan mempertegas dan saya akan mengulang dan mengulas tentang Pancasila hingga terjadinya murid-murid saya mengerti tentang Pancasila. Jadi yang pertama itu adalah reading, kedua adalah watching, yang ketiga adalah speaking, yang keempat adalah asking. Itu strategi saya di masa depan untuk anak-anak Indonesia. Mungkin sekian bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangannya, karena sejatinya kekurangan hanya milik saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa amilinas kama tuhibbu an yumamilun nas. Lakukanlah manusia sebagaimana kamu ingin diperlakukan oleh manusia. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.